Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti, NIM 2022120. Saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pengertian ekonomi. Pengertian sistem perekonomian adalah suatu sistem yang dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan setiap sumber daya yang dimiliki oleh negara tersebut, baik untuk individu maupun organisasi yang berdiri di negara tersebut. Perbedaan dasar negara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya terletak dari bagaimana sistem itu mengatur seluruh faktor produksinya. Yang pertama, pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1958 hingga tahun 1957, artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada suatu itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi dua bagian. Bagian pertama yang bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dengan bagian Rp2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu di tengah menjabat, yaitu Bapak Syarifuddin. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan Benteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ekonomi pada masa Kabinet Natsir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Kedua, pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi diatur dan dikuasai oleh pihak negara. Sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara baik di dalam aspek sosial, ekonomi ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Pada kala itu terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya 500 menurun menjadi Rp50 dan uang kertas 1.000 menjadi 100. Namun usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Masa demokrasi ekonomi 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998, atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintahan bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintahan berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang,
atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund, sehingga ada bantuan keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia, menghapus kebijakan hiperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Keempat, masa demokrasi Pancasila pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, ekonomi campuran koperasi salah satu wujud dan diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pihak kerakyatan yang berdasarkan keuangan. Itulah tadi pembahasan tentang sistem ekonomi dari dulu sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.